Ya, selamat berjumpa lagi di konten Yuliarto Joko Putranto. Kami saat ini dengan Pak Kepala BPDS HL Mampirawu ini, ada Pak Ronald dan teman-teman ini berada di Teluk Yutefa ya. Saya kira teman-teman se-Indonesia tahu lah ya. Dan ini salah satu venue dayung ya. Ketika PON ke berapa puluh ya. Kita akan naik perahu ini kira-kira berapa menit ini? 20 menit ya. Kita akan menuju satu lokasi rehabilitasi hutan dan lahan ya, dari mangrove. Pak Mahendro, berapa luas mangrove yang akan kita lihat ini? Jadi Pak, ini yang akan kita lihat, ini yang paling dekat adalah sekitar 20 hektar. 20 hektar ya? Itu dari, nanti kita akan melihat dulu yang RHL Pak, RHL mangrove. Oh. RHL mangrove yang 20 hektar. Ya, tahun 2019 ya? Oh, 2019 ya? 2019 ya. Ini harus kita lihat karena itu yang pertumbuhannya bagus. Oke. Ya. Jadi di sini Pak, sebetulnya ada kearifan tradisional Ya. tentang Apa itu? ekosistem mangrove di Teluk Yutefa ini. Salah satunya ada yang namanya hutan perempuan. Ya, ini hutan perempuan. Nah, ini hutan perempuan, Pak. Hutan perempuan ya? Ya, jadi yang Kenapa boleh dinamakan? masuk di situ itu ada kaum perempuan. Oh. Nah, di dalam hutan perempuan itu ada interaksi para ibu-ibu dalam menyalurkan apa yang ada dalam hatinya, Pak. Mengerasani suami, bagaimana dia mencari apa namanya, Apa mencari pencarian di situ? pada pencarian di situ. Ya, yang boleh masuk memang perempuan, karena memang perempuan di dalam itu bebas, Pak. Bebas, dia mau ngapa-ngapain bebas. Jadi laki-laki nggak boleh masuk kan? Karena di situ kalau perempuannya, kalau zaman dulu itu mereka bukan wajib. Oke. Oh. Dia cari kerang dan sebagainya. Makanya kelestarian hutan mangrove di Teluk Yutefa itu ada sesuatu yang keniscayaan yang harus tetap dijaga, karena memang ada hubungan erat antara apa namanya, antara masyarakat sosial dengan ekosistem mangrove. Nah, peran BPDAS itu adalah ikut membantu melestarikan, karena salah satu produk hasil olahan dari mangrove di Teluk Yutefa itu adalah sirup. Dan itu sudah menjadi komoditas pasar. Ini yang akan kita lanjut, jadi kolaborasi antara BPDAS dengan Balai Besar KSDA dalam membina masyarakat untuk masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem mangrove. Ini yang kita lakukan. Oke. Jadi teman-teman ya, ini ada hutan mangrove ya, cagar alam dan hutan lindung. Dan di situ ada kearifan lokal ya, yang boleh masuk situ hanya perempuan ya. Iya. Makanya namanya siapa? Hutan perempuan ya. Hutan perempuan. Hutan perempuan ya. Jadi hutannya aman ini ya. Aman Pak. Jadi sebetulnya ini hal begini yang akan kita dorong untuk Ya. BPDAS yang supporting saja sebetulnya. Makanya Pak, kita mencoba membangun itu kolaborasi Pak, baik antara BPDAS dengan pemangku. Jadi pemangku punya program apa kita support, karena kita tupoksi kita ini rehabilitasi. Nah, makanya dari persemaian permanen kita yang di mana namanya, di Skyline, kita juga mengembangkan mangrove. Oke. Nah, tatkala teman-teman ingin nanam mangrove, ya ambil bibitnya dari situ aja. Jadi tidak perlu ada semacam proyek khusus ya. Enggak. Pak, ini ada dua kelompok suku, satu Engros, satu Tobati. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Tatkala kita rehabilitasi di wilayah Engros, maka tidak boleh ada orang Tobati masuk. Ya. Tatkala kita di wilayah Tobati, orang itu tidak masuk. Nah, ini batasannya itu yang tahu mereka sendiri, Pak. Oke. Nah, ini yang kadang-kadang kendala kita. Nah, kita dalam melakukan pelaksanaan itu. Jadi kita mesti paham itu ya, masalah apa ya, peta sosek-nya itu. Ya. Ini mereka yang tahu batas lautnya, mana wilayah Engros, mana yang Tobati. Ya. Ini agak rawan juga. Tapi itulah tantangan Papua. Harus dikuasai. Jadi teman-teman ya, dilihat di sana tuh pelabuhan ya, yang venue dayung itu ada di sana ini. Waktu PON kemarin. Kita garam juga ya. Batas-batas imajiner ya. Ada. Dan mereka sudah mengenal
sekali nih ya wilayah suku ini, wilayah suku ini gitu ya. Dan mereka nggak boleh. Cari lokalnya mereka. Nah, ini yang menjadi tantangan waktu pelaksanaan plan mangrove kita. Karena memang kita tanam di wilayah Tobati, tapi kelompok yang kita data ada ekor, Pak. Nah, itu sempat berapa kan agak sulit. Akhirnya kita temukan jalan tengah. Akhirnya kita namakan kelompok itu Ekros Tobati. Itu mengakomodir dua suku teman yang sama. Ini kampung tadi ya, di kampung ini 190 rumah, Pak. hanya 150 rumah. Iya. Jadi kalau lebih gimana? Suatu saat kalau Maksud saya bisa sekarang ini 190 150 rumah. dan ini 48, Pak. Yang Tobati. Kampung lainnya Jadi pas Ekros itu Tobati, Pak. Asli ya. ya kita menyusuri Teluk Yutefa ini, dan ini jembatan Yutefa ya? Jembatan apa Jembatan namanya? merah, Pak, itu. Jembatan merah ya. Jembatan merah. Jadi yang diresmikan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Dari jauh kelihatan dan masih ada jejak-jejak ponnya itu. PON ke-20 Papua 2021. Ini salah satu spot yang luar biasa ini untuk teman-teman masyarakat yang dari Jayapura ini. Dan ini di atas kita ini, kita sekarang menyeberangi apa, di jalan apa nih Mas? Jalan ring road, Pak. Ring road ya, ring road yang dibangun di atas Teluk Yutefa ini. Jadi kita mau masuk situ ya, masuk ring road ini menuju ke lokasi tanaman rehabilitasi hutan mangrove. Ya ini kita sudah masuk terowongan. Indah sekali ini. Ini kalau sunset luar biasa ini. Lihat sana itu ya. Sunset, sunrise juga dari sana bagus pasti. Ini bukit-bukit ini masih bagus ya, tanaman endemik yang ada di sini. Teman-teman, ini tanaman kita ya Pak Ali Iya. ya. Tanaman rehabilitasi hutan lindung, rehabilitasi hutan mangrove tahun 2018, luas sekitar 20 hektar. Ini sudah cukup berhasil ya sebagai pelindung. Ini kelihatannya sebelah sana kan kota ya Pak ya. Iya. Jadi ada industri atau pemukiman di sana, dan di Teluk Yutefa ini karena teluk ya aman ya ini ya. Aman dari ombak. Ada 3 sungai ya Pak yang masuk ke Teluk Yutefa ini, yang tentu membawa sedimentasi gitu ya, kira-kira gitu ya Pak. Iya. Pak Manida ya. Jadi substrat sedimen inilah yang menyuburkan mangrove kita. Jadi jenisnya apa aja Pak? Risopora. Risopora, kemudian apa? Apiculata. apiculata, apiculata ya. Ya. Ini Risopora apiculata juga ini ada ya, yang alam ini ya. Ini oh ini Mukronata nih yang daunnya besar ini. Mukronata, ada apiculata. Terserah. Nanti kita bikin persiapan mangrove. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, di mana-mana hijau ya di sini ya. Inilah Papua ya. Yang menurut data mangrove paling luas ya. Paling luas. Berapa Pak di wilayah kerjanya? Ini kan membuktikan bahwa memang betul Papua itu dengan luasan mangrove nasional yang paling besar ya. 1 juta ya. 1 juta lebih ya. Itu ada di Papua, padahal luas mangrove nasional itu 3,4 juta. Jadi totalnya Pak 1.091.000 hektar ya. Mangrove nasional itu 3,4 juta ya Pak ya. 4 juta. Dan itu mangrove yang paling luas di dunia. 20% mangrove dunia itu ada di Indonesia ini. Jadi
studi Pak, kalau saya boleh cerita kemarin dari studi spasial sebetulnya perluasan mangrove di Papua itu banyak disebabkan karena pertumbuhan alami Pak. Jadi sebetulnya konsep-konsep rehabilitasi mangrove itu harus berkembang, bukan hanya menanam tapi juga mengamankan ya. Jadi di daerah selatan itu setelah kita overlay dengan data beberapa tahun itu kurang lebih tenaganya 500 hektar ya. Dalam waktu 10 tahun. Ya, mangrove baru Pak. Itu kan itu menggambarkan bahwa konsep rehabilitasi itu bukan hanya menanam sebetulnya, tapi juga harus mengamankan. Jadi kita bicara landscape. Ya, teman-teman kemarin kita diskusi juga ya sedikit ya dengan Pak Ronald. Jadi menurut peraturan pemerintahnya 26 tahun 2020 yang namanya RHL itu tidak hanya memulihkan tapi juga mempertahankan dan mempertahankan. Jadi dalam kasus tadi Pak Ronald, Pak Maen menjelaskan bahwa mempertahankan mangrove itu lebih penting gitu ya. Karena mangrove itu secara alami mudah ya Pak ya tumbuh ya. Asal substratnya ini tersedia benih maka secara alami tumbuhlah mangrove itu ya. Ya, karena cuma bagaimana menjaganya? Gangguan ekosistem di Papua itu relatif sedikit sebetulnya. Ini bicara soal degradasi mangrove ini gimana Pak? Di sini ada juga ya? Ada juga Pak. Ya, itu biasanya untuk apa itu? Pengembangan wilayah Pak. Pengembangan wilayah. Ya. Nah, misalnya gini Pak. Kalau ada satu daerah yang ingin mengembangkan kota, membuka pelabuhan baru, dia tetap mengkonversi mangrove itu. Namun demikian, tatkala kita menjaga bagian lain, itu kan sudah terpenuhi lagi Pak mangrove itu. Pertumbuhannya akan cepat, terutama dari daerah kayak Nufor, Yapen, Paropen itu berjalan cepat. Nah, salah satu ikatan masyarakat pantai dengan daerahnya, dia kan mendapatkan penghasilan dari kegiatan laut. Dan dia dengan sadar akan menjaga mangrove itu seperti tadi yang hutan perempuan itu, dia akan jaga karena kalau itu hutan rusak dia akan kehilangan mata pencarian. Jadi secara pengelolaan mangrove itu harus pendekatan distrik, pendekatan kampung Pak. Nah, jadi kita coba mengembangkan kampung peduli mangrove. Bisa peduli mangrove gitu ya. Begitu dia sudah menggerakkan peduli mangrove, kita kasih insentif dari situ. Itu kayaknya akan lebih cepat proses pemulihan habitat itu. Teman tadi Pak Maen mengatakan ya bahwa memang di Papua tentu kita pahami ya pembangunan tidak seperti di Jawa ya, di Sumatera gitu. Jadi masyarakat masih betul-betul menjaga alam ini ya, menjaga mangrove ini karena mereka sangat tergantung juga ya. Jadi dan memang nggak ada petani tambak di sini. Tidak ada tambak, tidak ada apa itu untuk arang itu biasanya kan usaha itu. Kita bisa saksikan teman. Ya. Masuk tuh. Ini di kota padahal. Di kota padahal. Ini betul-betul mangrove alam ya Pak ya. Mangrove alam. Jadi saya begini Pak. Ini padahal di tengah kota ya Intiva ini ya. Di tengah kota. Luar biasa ini. Ya teman-teman kalau lihat dari jauh ini ada Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata. Saya lihat ada juga Stylosa mungkin ada itu. Bapak bisa saksikan itu aktivis ibu-ibu mengambil kerang Pak. Itu mengambil kerang ya? Iya. Oh, aduh. Jadi yang berhubungan dengan laut langsung kebanyakan ibu-ibu Pak. Ibu-ibu ya? Iya. Oh. Nah makanya posisi hutan mangrove itu penting sekali buat masyarakat di sini karena disitulah ibu-ibu ini berinteraksi ya. Menghasilkan ya. Jadi tidak perlu teori gender ya, tidak perlu ya. Perlu. Karena memang seperti otomatis kearifannya sudah seperti ini ya. Jadi saya kira karena kebetulan ibu-ibu juga yang ada di depan lah ya untuk memanfaatkan mangrove ini. Pak Maen kan ada seperti di Surabaya itu kan ada Ibu Lulut itu ya yang terkenal itu. Dia sudah menemukan 250 manfaat mangrove. HBK-nya lah Mas. HBK. Luar biasa itu. Jadi mungkin kalau mau sekali-sekali diundang ke sini gitu ya. Oh iya. Iya. Teh ya? Jadi dia Iya itu kemarin kita bawa, kita kasih Bu Menteri kemarin tehnya itu. manfaatnya itu penurun ini. Kolesterol. Penurun gula darah nggak Pak? Oh.
Jadi kemarin kita pamerkan di Borong Bu Menteri ya, tehnya ya. Kita ambil. Ya. Jadi teman-teman, kita baru saja berkeliling di Teluk Yutefa ya. Teluk yang sangat terkenal ya di Kota Jayapura ini. Karena ada jembatan merah dan juga ada venue-venue pond ya. Dan juga keindahan alamnya ini. Kita barusan juga melihat ekosistem mangrove. Termasuk ada hutan lindung di bukit-bukit yang sekeliling Yutefa ini. Banyak hal yang tadi kita diskusikan dengan Pak Mahen, dengan teman-teman di sini, dan intinya bahwa merehabilitasi mangrove seperti hanya hakikat dari RHL itu, mempertahankan, meningkatkan, dan memulihkan. Jadi merehabilitasi secara utuh itu sebenarnya komponennya yang mempertahankan, meningkatkan, dan memulihkan. Gitu ya. Tidak hanya cukup memulihkan. Nah, kasus di Yutefa ini karena masih bagus, mempertahankan ya, wah itu kan meningkatkan. Tadi kita diskusi mengenai HBK, hasil hutan bukan kayu. Mungkin ini yang perlu kita tingkatkan ya, meningkatkan ekonomi masyarakat itu dengan mengenalkan produk-produk HBK, hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan dari mangrove dan mungkin hutan-hutan konservasi yang ada di sini. Kita ketemu lagi di konten yang lain ya. Namaste.